Kita kembali dikejutkan dengan peristiwa bom bunuh diri di depan Gereja Katedral Hati Kudus Yesus Makassar pada Minggu pagi 28 Maret 2021. Terduga pelaku adalah sepasang suami istri kelahiran 1995 berinisial L dan YSF. Mereka baru menikah sekitar 7 bulan. Menurut pihak kepolisian, keduanya tergabung dalam kelompok Jemaah Ansarut Daulah yang berafiliasi dengan ISIS. Serangan ini sangat mengejutkan karena sudah cukup lama kita tidak mengalami serangan semacam ini. Belum beberapa hari, terjadi lagi aksi penyerangan markas besar Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta pada Rabu 31 Maret 2021. Kali ini dilakukan oleh seorang perempuan berinisial ZA berusia 25 tahun. Menurut pihak polisi, ZA terpapar pandangan radikal ISIS dan termasuk lone wolf alias bergerak sendirian. Kedua peristiwa aktual ini memiliki kesamaan yang terlihat jelas. Para pelaku masih berusia di bawah 30 tahun, jadi mereka termasuk generasi milenial. Kesamaan berikutnya adalah mereka terafiliasi atau terpapar pandangan radikal ISIS. Apakah ini sebuah fenomena gunung es? Tampaknya mulai banyak anak-anak muda atau generasi milenial yang dijaring dalam kelompok teroris karena diiming-imingi jalan pintas ke surga. Tampaknya anak-anak muda atau generasi milenial baru menjadi target khas propaganda jaringan teroris. Mengapa kelompok milenial baru ini menjadi target perekrutan jaringan teroris? Bisa jadi karena mereka dianggap belum terpengaruh ormas-ormas keagamaan tradisional. Bisa pula karena mereka belum memiliki pemahaman keagamaan yang kuat, bahkan mungkin masih kosong. Selain itu, bisa juga karena mereka mengalami kekeringan spiritual. Ingat, generasi milenial baru masih dalam proses mencari dan memantapkan jati dirinya sebagai individu. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara perekrutan mereka? Dari penelusuran, diduga kuat bahwa perekrutan dilakukan melalui media sosial internet dan aplikasi berbagi pesan, dengan membahas arti jihad dan mati syahid sebagai tiket masuk surga. Nah, kloplah sudah. Generasi milenial baru adalah generasi yang sangat melek digital. Jaringan teroris lalu membanjiri media sosial internet dengan konten-konten dan postingan radikal. Generasi milenial itu yang masih mencari dan membentuk identitas diri, serta mungkin saja mengalami kekeringan spiritual, akhirnya seolah-olah menemukan jawaban melalui konten dan postingan radikal itu. Menurut Badan Intelijen Negara, generasi milenial mudah terpapar radikalisme dari media sosial, terutama mereka yang berusia antara 17 sampai 24 tahun. Survei BNPT terbaru menyebutkan sekitar 80% generasi milenial rentan terpapar radikalisme karena mereka cenderung menelan mentah-mentah dan tidak kritis menerima informasi di media sosial. Sikap intoleran sangat mudah berkembang dalam generasi yang tidak kritis dalam berpikir. Kemudian, siapa yang melakukan rekrutmen? Kemungkinan besar mereka adalah para mantan teroris dan penganut paham radikal. Dari data Institute for Policy Analysis of Conflict atau IPAC, sejak 2002 sampai 2021, dari 825 bekas narapidana teroris, 90 orang diantaranya kembali terlibat gerakan terorisme selepas dari penjara. Dari 90-an orang itu, 38 orang memiliki militansi yang tinggi. Dengan demikian, kedua peristiwa itu sungguh mengejutkan, sekaligus membuka kembali kesadaran kita bahwa akar terorisme belum tercabut dari negara kita. Ketahanan ideologi dan sosial budaya yang lemah dan ditambah situasi pandemi COVID-19 ikut memicu banyaknya generasi milenial yang berpaham radikal. Kajian Lembaga Ketahanan Nasional pada Juli 2020 menunjukkan penurunan indeks ketahanan nasional dari 2,82 sebelum pandemi menjadi 2,7 selama pandemi. Ini artinya
dari kategori cukup tangguh menjadi kurang tangguh. Kasus ini menunjukkan bahwa jaringan teror mampu memanipulasi aspek psikologis dan spiritual generasi muda yang masih mencari jati diri dan juga menunjukkan adanya persoalan pada kohesi sosial. Ini opini saya. Bagaimana opini kalian?